tentang buah roh sukacita. Sebenarnya luar biasa, roh sukacita ini, buah roh sukacita adalah kebahagiaan. Nah semua orang sebenarnya pengen bahagia, ada di sini yang gak mau bahagia? Siapa yang di sini yang mau bahagia? Miliki buah roh sukacita. Mari kita lihat, Yohanes 15 ayat 10 sampai 12. Yang mau bahagia baca sama-sama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kebahagiaan yang sejati diperoleh ketika kita hidup dalam kebenaran firman dan dalam kasih. Saya ingin bahas contoh-contoh yang mudah tentang gaya hidup kasih. Contohnya, mengampuni orang yang bersalah. Tahu nggak? Orang itu akan lebih bahagia kalau dia murah hati. Murah hati nggak hanya bicara soal memberi, tapi bagaimana dia dengan mudah mengampuni orang yang bersalah. Ada orang yang begitu pendendam, begitu sakit hati, disimpan sampai mati. Saya yakin yang model gini jauh dari kebahagiaan. Tapi orang yang legowo, ngerti bahasa Jawanya legowo tuh hatinya luas. Orang salah ya sudahlah. Satu kali saya lupa siapa yang pecahin vas di rumah ya. Ini kejadian vas bunga lagi. Tapi orang itu enggak ngaku. Ya, enggak ada yang ngaku kalau salah ya kan biasanya ya kan. Di gereja ada yang enggak sengaja itu ngerusak LED yang berdiri itu loh. Mati, ditanya siapapun enggak ada yang ngaku. Nah, saya enggak pernah cari itu siapa yang buat. Kenapa? Kesana punya prinsip begini. Orang tuh kalau sudah salah, perasaan bersalah tuh sudah menyiksa dia. Tanpa kita perlu menghakimi dia. Tanpa kita perlu marah-marah, orang kalau tahu dia salah, dia sangat tersiksa. Makanya kenapa sebaiknya kita jujur kalau kita salah. Sorry, saya yang mecahin misalnya gitu. Karena itu untuk dia sendiri. Dia merasa lega, udah ngaku, bener gak? Urusan mau dimarahin, urusan mau dimaki-maki, ya kalau suruh ganti gak ada uang juga kita gak bisa paksa ganti kan? Lawang itu donasi kok, jemaat pengerja yang ngasih. Tapi saya gak pernah cari tahu siapa sih yang mecahin vas itu, siapa sih yang mecahin TV, sudahlah. Kenapa? Hidup akan lebih bahagia kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Rugi sendiri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Mau simpan sakit hati atau mengampuni. Saya kasih tahu. Waktu orang nyakitin Anda, ibaratnya tuh, Anda sedang diberikan secangkir racun. Anda mau minum gak racun itu? Itu pilihan Anda. Kalau Anda minum, Anda mati. Jangan diambil. Pilihlah untuk selalu mengampuni. Gaya hidup kasih, Yesus mengajarkan dalam Lukas 6. Judul perikopnya, kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya mau kasih tahu, mengampuni itu tidak mudah, saya tahu. Ketika orang begitu menyakiti kita, sebutlah pasangan itu nomor 1. Kedua mertua. Nomor 3 anak. 4 sahabat. 5 orang kepercayaan. Nah ini kelompok orang-orang yang paling nyakitin kalau kita disakiti ya. Ngerti ya maksud saya ya. Kalau orang di luar sana nyakitin kita mau EGP. Saya pernah ngalami salah satu yang terparah dari 5 ini. Saya gak mau sebut karena nanti jadi bumerang buat saya.
Tapi yang saya lakukan, saya belajar lakukan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Lah dia bukan musuh saya, tapi dia menjadikan dirinya musuh. Bukan suamiku loh ya, suamiku mah baik sekali. Nah, saya belajar lakukan firman Tuhan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya tuh heran gitu. Kenapa dia benci sama saya? Saya salah apa gitu? Apa muka saya ini mengundang kebencian? Begitu lihat gue sebel gitu. Tapi saya lakukan firman Tuhan. Saya kasihi dia. Saya berbuat baik sama dia. Bertahun-tahun tak terjumlahkan. Saya doakan dia. Kata firman Tuhan, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gak cuma dicaci maki, saya dibenci. Tapi saya tabur dengan kebaikan, saya doakan. Saya kasih tahu, gak sebentar, puluhan tahun. Tapi saya menuai dengan luar biasa. Apa yang saya tuai? Yang pertama sukacita dan damai sejahtera. Karena ketika kita benci sama orang gak mungkin kita damai. Gak mungkin kita sukacita, pasti mukanya meletot. Turun ke bawah. Tapi kalau kita legowo, sudahlah semua orang bisa bikin salah. Ampuni saja. Katakan ampuni saja. Angkat tangannya semua, begini. Ampuni saja. Shake it off ya. Ada lagunya kan? Shake it off. Kalau orang ngomongin kamu, shake it off. Kalau orang nyakitin kamu, shake it off. Abis ini gue jadi Henny, Swift. Anak saya ngefans banget Zoe sama Taylor Swift. Nah, dengerin. Jangan simpan benci, gaya hidup kasih yang Yesus ajarkan. Yang membuat kita tuh hidup bahagia dan sejahtera. Karena kita gak simpan dendam. Ketika ada hamba Tuhan bilang gini, saat ini juga siapa yang sakiti hati kamu? Kamu benci sama siapa? Coba ampuni dia. Saya bingung mikirnya, siapa ya? Karena gak ada, saya gak benci siapa-siapa. Gaya hidup kasih yang berikutnya, memberi. Tahukah Anda bahwa memberi membuat orang bahagia? Orang pelit tuh gak bahagia. Jamin. Orang yang suka memberi pasti bahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35. Bukan kata Henny Kristianus, tapi kata Yesus Kristus. Asik nge-rhyme. Baca sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda suka gak diberi? Suka gak dikasih? Suka banget. Tapi Yesus berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. You know why? Karena yang bisa memberi dia punya lebih. Amen. Bahagia tuh gak perlu miskin, gak perlu kaya. Gak ada urusannya. Banyak dikit uang Anda gak mempengaruhi kebahagiaan Anda.